Ustadz, ini kan karena lagi rame nih Pak Ustadz. Ana mau tanya, bagaimana hukumnya? Apa kita ini umat Muslim ini apa harus taat dengan pemimpin zalim? Lalu bagaimana dengan pemimpin kafir? Karena di sini kan anak di sini pemimpinnya udah pasti kafir karena negara kafir. Tapi kalau di Indonesia kan, nah pemimpinnya kan zalim. Nah itu juga nggak jelas agamanya bagaimana itu Pak Ustadz. Karena kan beliau itu apa ya pakai dukun-dukunan gitu ya Pak Ustadz gitu. Jadi apakah harus umat Muslim itu taat pada pemimpin yang semacam itu gitu Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Jazakallah khairan katsira. Iya. Jadi kalau negeri yang mayoritas non Islam itu kan memang biasanya pemimpinnya non Muslim, ya. Apakah kita harus taat? Ya selagi tidak mengajak kemungkaran, taati saja. Itu karena kaedahnya itu la ta'ata li makhluqin. Tidak ada taat kepada makhluk fi maksiatil khaliq, dalam rangka maksiat kepada khaliq, kepada Allah. Jadi yang dia ajakkan kepada kita itu baik apa buruk. Ya, selama itu baik, taati saja. Ya, karena itu pemimpin. Gitu ya. Nah, sekarang samanya di negara yang mayoritas muslim di mana pemimpinnya muslim. Ya, tapi suka main dukun apa segala itu dia punya urusan. Ya, dia punya urusan apa saja itu pakai klinik itu dia punya urusan. Nah, dengan kita lihat apakah dia itu mengajak kepada kemungkaran jangan ditaati. Salah kalau kita taati kemungkarannya. Ya. Gitu ya. Dan dalam negara demokrasi ini gampang ya untuk menurunkan atau untuk memprotes. Karena itu dilindungi oleh undang-undang demonstrasi dan seterusnya. Ya, kalau di dalam Islam demo tidak boleh. Ya, demo tidak boleh. Tapi kalau pemimpinnya itu kelihatan ya melakukan perbuatan kufur secara jelas, maka pemimpin itu boleh diturunkan, ya, boleh dilengserkan. Gitu dalam aturan kenegaraan Islam. Bukannya udah jelas Pak Ustadz pemimpinnya kufur kalau di Indonesia. KTP-nya Muslim, KTP-nya Tapi Islam, kan banyak terus banyak kekufuran. kelihatan sholat, ya, sholat. Ya, tidak ada mengatakan dia itu bukan orang Islam. Ya, tidak ada disebutkan bahwa dia misalnya secara terang-terangan meninggalkan sholat, ada berita. Tidak ada. Tidak ada memerintahkan untuk orang Islam untuk berbuat maksiat. Ya, tidak ketahuan itu. Ya, tentang kezalimannya, mau kangkangin ini, kangkangin itu. Ya, merusak konstitusi dan seterusnya. Ya, itu satu hal yang dia berhadapan dengan konstitusi, ya, berhadapan dengan rakyat banyak. Seperti apapun ngomong ngeles-ngelesnya, waduh, tidak husnul khotimah itu. Ya, di zamannya semua diacak-acak. Ya, pengacak-acakannya itu yang harus ditentang. Ya, dan kita sudah melakukan penentangan. Ya, mahasiswa-mahasiswa dan seterusnya. Ya, kita hanya ikut mendoakan saja. Kalau Saya kira kalau begitu ya. kalau semacam Bangladesh itu gimana Pak Ustadz? Kan itu pemimpinnya Muslim, maksudnya Muslimah. Nah, Nah, itu dilengsarkan. ya. Ya, mereka lebih tahu lah. Ya, mereka lebih tahu. Saya tentang Bangladesh tidak ikut ya, tidak mengikuti. Beritanya tidak mengikuti apa yang dilanggar. Ya, kalau membuat kesengsaraan, ya bikin sengsara rakyat,
Rakyatnya sengsara, dia foya-foya, itu sudah bikin kerusakan di muka bumi. Ya, itu mesti dipenjara, itu mesti ditangkap. Ya, pemimpin seperti itu boleh ditangkap. Ya, merusak. Berarti Jokowi boleh ditangkap ya Pak Ustadz. Boleh, ya, itu boleh. Ya, Karena bikin rakyat sengsara. ya, yang bikin rakyat sengsara itu boleh ditangkap. Ya, tapi harus dengan bukti. Ya, harus dengan bukti. Iya ya. Begitu ya. Nah, itu DPR-nya Ya, mesti bergerak. Tapi kalau DPR-nya itu masuk angin semua, gimana? iya itu dia Pak Ustadz. Jadi Umat Muslimnya gimana DPR Pak mestinya Ustadz? bisa bergerak. Kalau dia bergerak, KPK yang bertindak. Ya, datanya ada pada presiden semua. Presiden menggunakan data intelijen itu untuk mengekang ya. Ya, semua tahu lah. Ya, bagaimana Pak Erlangga itu bisa mundur kan. Subhanallah. Kita tahu apa yang dikatakan oleh Pak Bahlil kan tentang Raja Jawa Ngeri-ngeri sedap. yang Raja Jawa yang bengis ya, jangan macam-macam dan seterusnya. Nah, itu Lalu dari bawah alam tindakan sadar itu dia bicara itu. lalu tindakan umat Muslim gimana Pak Ustadz? Karena ada beberapa kelompok yang mengatakan zalim nggak zalim, pokoknya harus tetap patuh dengan pemimpin harga mati gitu. Ya, memang. Kan tadi saya sudah katakan ya, selama tidak memerintah pada maksiat, maka kita diperintahkan untuk taat. Satu ya, selama masih sholat, kita diperintahkan untuk tidak melengsarkannya. Tuh, jadi terjadi pelengseran kepada Pak Harto, pelengseran pada Gus Dur, itu sebuah kekeliruan itu dalam Islam. Ya, tuh. Tapi kalau merusak, ya undang-undang dirusak itu sudah kejahatan yang luar biasa, ya. Bikin sengsara. Ya, kalau konstitusi itu dirusak, itu awal dari kesengsaraan untuk rakyat. Ya, awal dari kesengsaraan untuk rakyat. Sudah banyak sekali yang dirusak. Ya, apa itu? Omnibus Law itu, ya itu juga merusak. Saya katanya, ya, saya diminta untuk datang ke mantan menteri zaman Gus Dur. Ya katakan, nih Ustadz, 17 tahun dia ngaji sama saya. Ini karya pemerintah sekarang ini. Ini karya ini hanya bikin orang-orang yang itu saja tuh yang sejahtera. Rakyatnya menderita. Saya jadi presiden, ini saya bakar Omnibus Law. Gitu katanya. Saya nggak baca. Ya. Tapi yang jelas itu, tapi memang ya, yang mengesahkan kan terkena KPK kan. Ya Bu, ini sudah banyak. Indonesia ini tidak baik-baik saja. Tindakan umat Muslim gimana Pak Ustadz? Harus bagaimana tindakan? Kalau menurut saya ya harus diperbaiki dari sisi pendidikan. Ya, pendidikan akhlak, pendidikan akidahnya harus diperbaiki. Itu kan karena akidahnya nggak benar itu. Ya. Karena akidahnya yang kenapa itu orang menipu? Karena akidah itu sumbernya dari akidah. Kenapa orang itu korupsi? Karena akidah. Akidahnya yang rusak. Ya, akidahnya yang rusak. Ya, perbaikannya dari perbaikan akidah. Ya. Kan sejak zaman penjajahan dulu emang udah akidahnya rusak Pak Ustadz. Buktinya banyak Belanda pesek. Memang itu kan artinya kan PR besar kan. Ya, pekerjaan yang tidak ringan itu. Ya, pekerjaan yang tidak ringan. Ya, kitanya mau membangun, di sana ada banyak orang yang mau merusak. Ya. Iya Pak Ustadz. Yang merusaknya terkadang yang merusak dari dalam keluarga sendiri. Ya, anak dirusak oleh ibunya sendiri. Mana tuh? Anaknya dibiarkan main HP sendirian masih kecil. Ya, yang dilihat shot, yang dilihat reel. Waduh, kayak apa tuh anak? Masih kecil sudah pikirannya kotor. Ya, siapa yang rusak? Orang tuanya sendiri, itu ibunya sendiri, bapaknya sendiri. Tidak mendidik anaknya dengan baik.
Begitu Kak. Jadi bagaimana Iya, anak ini bisa tumbuh akidahnya dengan baik. Yang mentalnya sudah dirusak sejak kecil. Ya. Tuh. Ya, semua bermula dari akidah. Akidahnya bagus, insya Allah bagus semua. Ya. mendidik Begitu. orang tuanya juga susah ya Pak Ustadz. makanya harus dari berbagai lini. Harus dari berbagai lini. Nah, tahu kan kenapa itu terjadi gempa luar biasa? Atau tahu kan hadis yang mengatakan khamsun bi khamsin. Ya, 5 perbuatan akan dibalas oleh Allah dengan 5 akibat. Ya. Apa tuh? Antara lain kalau orang-orang di pasar itu curang, ya, itu Allah akan tahan air hujan dan Allah bikin gagal panen yang besar untuk bangsa tersebut. Ya, artinya apa tuh? Artinya Allah akan tahan sumber rizki kalau di pasar perbuatannya curang. Yang berbuat curang orang pasar, yang terkena imbasnya petani. Ya kan? Yang terkena imbasnya petani. Tuh. Petani kena imbas bukan orang pasar saja, masyarakat banyak. Tuh. Artinya apa? Artinya orang pasar itu harus dididik akhlaknya. Ya, supaya Allah tidak murka. Begitu Kak. Iya, Pak Ustadz. Betul, kalau zakat itu tidak dilaksanakan, paling banyak tidak zakat itu petani. Orang punya uang zakat gampang. Petani mau zakat beras, mau zakat gabah, itu alot banget. Ya. Dibikin akhirnya gagal panen. Lihat tuh. Ya, Allah tahan hujan, Allah bikin gagal panen. Ya, artinya apa tuh? Ya kan yang rugi semua kan. Artinya para petani juga harus dididik akhlaknya kan. Gitu tuh. Nah, kalau ada lagi di mana kan ada khamsun bi khamsin. Ma naqada qawmun al-ahda illa sallallahu alaihim aduwahum dan seterusnya. Ya. Kalau di pasar itu orang menaikkan harga yang tidak semestinya, nanti pemerintah akan bertindak represif kepada rakyatnya. Semua tuh berkaitan dengan akhlak. Nah, akhlak seperti itu karena akidahnya nggak benar ya. Kenapa nipu, kenapa menimbun, ya kan? Itu sih kalau menurut saya ya. Perbaiki pendidikan. Bukannya semua ada hubungannya dengan Dajjal, Pak Ustadz. Kan Dajjal merusak akhlak, merusak adab, merusak mungkin akhlak. Ustadz, ya. Maaf, mungkin ya. Bu Umi nanti biar ini dia nggak melebar kemana-mana, biar dicukupkan dulu Ustadz. Nanti ya.